Di awal film kita diperlihatkan pasukan Amerika Serikat berada di Afghanistan. Seorang wanita yang bernama Sarah Force, dia adalah seorang jurnalis di bidang militer. Dengan begitu, mereka semuanya akan menuju ke sebuah markas Afghanistan. Tiba-tiba saja pasukan menyerang. Sungguh tanpa diduga, adu tembak pun telah terjadi, di mana seluruh pasukan pun langsung saling menyerang. Sarah yang berada di sebuah ruangan, dia pun mendengar suara tangisan bayi, sehingga mendekat untuk bisa menyelamatkannya. Akan tetapi, ternyata itu adalah jebakan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, ketika kejadian tersebut, Sarah mengalami kebutaan total. Sekarang dia berada di suatu tempat dengan seorang pemuda kaya raya yang sangat tajir melintir. Laki-laki ini yang bernama Ryan. Sarah langsung meminta izin kepada Ryan untuk pergi ke toko karena akan persiapan tahun baru. Saking kayanya, Ryan memberikan sebuah kalung berlian kepada Sarah. Walaupun mereka berdua belum mempunyai sebuah hubungan suami istri, tetapi masih dalam PDKT. Kemudian Sarah mengatakan bahwa toko akan tutup sebentar lagi, sehingga dia pun langsung pergi untuk membeli sesuatu ke toko tersebut. Walaupun keadaan Sarah sekarang sudah buta total, dia pun sudah hafal jalan di tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba saja dia telah keserempet sepeda. Hey. Untung saja Sarah tidak kenapa-napa. Tiba-tiba saja seorang pemuda langsung membantu Sarah untuk membangunkan dirinya dan memakaikan tongkat untuk bisa berjalan ke toko tersebut. Akhirnya Sarah langsung pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Selang beberapa lama kemudian, Sarah yang sudah selesai berbelanja, dia langsung nongkrong terlebih dahulu di sebuah taman. Tiba-tiba saja adiknya langsung menghubungi Sarah. Sarah yang sangat senang mendengar suara adiknya menghubungi lewat telepon karena malam ini mereka semua akan berkumpul. Sambil berjalan pulang, Sarah terus saja melakukan obrolan yang sangat hangat untuk bisa menanti kedatangan sang adik dan akan merayakan tahun baru di apartemennya. Ketika Sarah sudah sampai, dia pun langsung memanggil di manakah Ryan, tetapi dia tidak mengetahui sesuatu telah terjadi. Ryan. Dari seluruh sudut rumah, Ryan tidak menjawab. Sungguh tanpa diduga, ketika Sarah sedang persiapan, ternyata Ryan sudah dibunuh oleh seseorang. Namun sayang sekali Sarah tidak bisa melihatnya. Sambil merapikan beberapa barang yang sudah dibeli, Sarah pun langsung datang ke toilet untuk bisa mandi. Ternyata ada seseorang yang sedang memegang pisau untuk bisa menikam. Namun Sarah masih saja santai untuk mandi. Kalung berlian yang telah diberikan oleh Ryan disimpan di bak mandi supaya tidak terkena air. Namun tanpa diduga, seseorang telah mengintainya. Sampai saat ini, Sarah belum mengetahui bahwa Ryan telah dibunuh oleh orang tersebut. Dia pun sambil memakai baju untuk bisa bersiap-siap, membuka kulkas dan mengambil makanan kucing. Ketika Sarah berjalan ke sebuah dapur, dia pun belum saja menyadari, namun dia telah menginjak darah. Lalu tiba-tiba
There's a man. Sungguh mengerikan sekali. Sarah yang sekarang keadaannya sedang buta, ia telah diikat di sebuah ranjang untuk bisa memberikan sebuah interogasi kepada Sarah, mengatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Ryan telah mencuri dari dirinya. Sehingga sekarang dia mau bertanya kepada Sarah, di manakah uang yang telah disembunyikan oleh Ryan. Get your fucking hands off me! Laki-laki tersebut mengatakan kepada Sarah bahwa dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ryan dengan sifat aslinya, sebenarnya Ryan adalah seorang pencuri yang telah berhubungan dengan mereka semua, para mafia dan para gangster. Namun tanpa basa-basi, laki-laki tersebut pun langsung bertanya kembali, di manakah uang yang telah disembunyikan oleh Ryan. Where's my money, Sarah? Aren't you bad? Tell me! Kemudian tiba-tiba saja telepon berdering, laki-laki tersebut langsung mengangkatnya. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Sarah untuk bisa berganti pakaian karena udara semakin dingin saja. Sampai di mana Sarah langsung menyembunyikan kamera yang telah dipecahkan oleh laki-laki tersebut. Ketika sedang melakukan obrolan mereka berdua, tiba-tiba saja Sarah langsung menyerangnya. Come on, wait. Situasi pun semakin mencekam. Sarah terus saja berusaha untuk kabur dari tempat ini, dari lantai 15 menuju lantai dasar. Ketika itu juga Sarah langsung menuju ke sebuah basement. Untungnya seorang penjaga security langsung melintas, mengatakan bahwa situasi dalam bahaya. Antonio, there's a man down here. He killed Ryan. Get help. Call the police. It's okay. No, it's not okay. Leaving it, Sarah. Antonio! Antonio can't hear you anymore. Setelah merasa security itu telah dibunuh oleh orang misterius, akhirnya Sarah berhasil keluar, meminta tolong kepada semua orang yang ada di luar apartemen sampai dia terjatuh. Namun semua orang pun merasa heran apa yang dilakukan oleh Sarah. Untungnya ada seseorang jaksa agung mengatakan bahwa Sarah akan baik-baik saja, ditolong untuk kembali ke apartemen, menceritakan apa yang telah terjadi sambil menghubungi polisi untuk datang ke TKP. Sehingga Sarah pun bersama laki-laki ini langsung pulang. The police are going to meet us at the building, okay? Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Sarah sampai ke apartemen diantar oleh laki-laki jaksa agung. Akan tetapi, tanpa diduga, ternyata mereka telah bersekongkol dengan pembunuh. It's him. I know. Kemudian kembali ke apartemen, laki-laki ini yang bernama Holinder, bosnya dari seorang pembunuh pemuda. Dia sudah bekerja sama sejak lama. Pemuda ini yang bernama Chad mengatakan kepada Holinder bahwa Ryan telah melawan, sehingga dia tidak bisa mengkorek apa yang menjadi sebuah informasi. Sehingga pada akhirnya mereka pun harus terpaksa melakukan interogasi kepada Sarah tentang di manakah uang tersebut. Setelah perbincangan yang sangat lama, akhirnya mereka pun mulai melakukan pertanyaan kepada Sarah, di manakah uang yang telah disembunyikan oleh Ryan. Disinilah Sarah langsung disiksa. Hold it, stop. Singkat cerita, Holinder langsung terpaku ke dalam sebuah lukisan, di mana lukisan itu adalah mengingatkan pada 3 tahun yang lalu tentang kejadian Sarah mengalami kebutaan. Ketika lukisan itu diminta oleh Holinder untuk diturunkan, Chad langsung mengambilnya dan akan memeriksa apa yang ada di balik lukisan. Tanpa diduga, uang gepokan telah berada di sana. There's gotta be 300 grand. Bagaikan mendapatkan durian montok, di mana mereka pun telah mendapatkan uang yang telah dicari selama ini.
sampai mereka pun langsung membungkusnya dengan tas dan akan segera pulang untuk bisa membawa uang yang sangat banyak, sehingga mereka berdua telah menjadi OKB, orang kaya baru. Some other time then, Sarah. Sebelum Hollander pergi mengatakan kepada Sarah untuk tidak boleh melakukan apapun selama 1 jam. Kalau dia terbukti melakukan apapun atau keluar dari apartemen, dia akan mati seperti Ryan. Sehingga Sarah pun sudah tidak mempunyai sebuah perasaan apapun. Dia pun hanya bisa menangis dan terdiam melihat semua kejadian ini yang telah menimpanya, sampai mengunci pintu supaya dia telah merasa aman. Akan tetapi tanpa diketahui oleh Sarah, ternyata mereka berdua diam-diam tidak keluar. Melihat Sarah yang telah mengambil kalung berliannya, mereka pun langsung memantaunya dari kejauhan. Sarah yang terus saja menangis jadi-jadinya tentang situasi dan keadaan yang semakin memburuk. Namun ketika dia sadar mencium bau seseorang, sehingga Sarah pun langsung berlari keluar. Dengan perasaan yang sangat panik, Sarah langsung keluar ke balkon membawa sebuah gunting taman untuk bisa melakukan perlawanan. Akan tetapi kondisi Sarah yang tidak bisa melihat, dia pun hanya bisa terdiam dan mendengar suara yang telah dikeluarkan oleh Hollander. Tanpa basa-basi, di mana Hollander langsung mengambil kalung milik Sarah, mengatakan di manakah 29 berlian yang telah disembunyikan Ryan. Yeah, I'm a man of 29 clear, perfect diamonds that will cross the square of diamonds. Hampir saja Sarah terbunuh oleh Hollander, di mana Chad langsung menerainya supaya mereka berdua tidak kebablasan. Melihat ada kucing hitam yang sedang berkeliaran, itu adalah milik Sarah, di mana Hollander langsung memberikan sebuah ancaman kepada Sarah untuk bisa mengatakan di manakah berlian tersebut. Kalau tidak, kucingnya akan dilempar ke bawah. Tanpa basa-basi, Hollander langsung melakukannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Hollander, Chad sangatlah tidak setuju karena kucingnya tidak berdosa. Namun Ryan adalah seorang pencuri dan itu adalah wajib untuk dibunuh. Ketika mereka berdua sedang beradu bacot, akhirnya Sarah mempunyai sebuah kesempatan untuk bisa mengelak dari mereka berdua. Sampai suatu ketika percengkrama pun semakin panas. Sarah langsung naik ke atas loteng melihat ada sebuah helikopter. Di sanalah Sarah langsung melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Sungguh sangat disayangkan sekali ketika polisi patroli menggunakan helikopter, dia melihat Sarah sedang berciuman dengan seorang laki-laki. Artinya itu hanyalah iseng saja, sehingga patroli pun langsung menjauh kepada Sarah. Tanpa basa-basi, Hollander langsung mengancam kepada Sarah di manakah Ryan menyembunyikannya. It's a long way down there, Sarah. Ryan has a safe. Sisi yang lain kita diperlihatkan adiknya Sarah yang sudah persiapan untuk berkunjung kepada Sarah, karena malam ini adalah malam tahun baru untuk bisa merayakan bersama di apartemennya Sarah. Setelah persiapan selesai, mereka pun bersiap-siap menuju ke apartemennya Sarah. Kembali lagi kepada Sarah yang sekarang masih di apartemen. Mereka semua pun sekarang sedang membuka berangkas. Namun di mana Chad memberikan sebuah minum, disinilah mereka berdua langsung melakukan obrolan. Sarah langsung membujuk kepada Chad untuk bisa membunuh Hollander, karena dengan imbalan dia akan memberitahu di manakah berlian tersebut. Akan tetapi Chad yang hampir terpengaruh, dia pun langsung memikirkannya meninggalkan Sarah. Whatever you want. Kill him. Singkat cerita, ketika Hollander dan Chad sedang membobol berangkas, mereka hanya menemukan sebuah kartu dan tidak menemukan di manakah berlian tersebut.
Akhirnya Holinder pun langsung membawa Sarah untuk melakukan obrolan yang sangat serius. Dan ini adalah obrolan hanya 4 mata saja. Chad tidak bisa mendengarnya karena disuruh oleh Holinder untuk keluar. Disinilah Sarah langsung memberikan sebuah pengertian kepada Holinder, dipengaruhi untuk bisa memberikan berlian tersebut. Namun dengan satu syarat, harus membunuh Chad. Akan tetapi Holinder tidak sebodoh itu. Dia malah memberikan sebuah tawaran balik bahwa kalungnya akan diberikan kembali dengan satu syarat, harus bisa menemukan 29 berlian itu. Namun pastinya di mana Sarah menolak. You know, I can hear something in your voice. Desperation. Would you just tell me what I need to know? Go to hell. Where are my diamonds? Hey, Dad. Untung saja adiknya Sarah pun sudah berada di depan pintu, meminta kepada Sarah untuk membukanya. Hampir-hampir Sarah terbunuh disiksa oleh Holinder dan Chad. Disinilah mereka pun langsung mengancam kepada Sarah untuk tidak berbuat bodoh. Hey, Sarah. What's going on? We're in the middle of a fight. Sarah yang telah memberikan sebuah alasan sedang bertengkar dengan Ryan dan tidak bisa diganggu. Akan tetapi mereka pun masih saja penasaran apa yang telah terjadi karena ditakutkan Sarah kenapa-napa. Kemudian ketika situasi memanas di mana adiknya Sarah akan melahirkan. Can't, Danny, stop! Stop! Oh, shit. What I need to do is get to a hospital. I'll see you soon. Singkat cerita, Sarah pun langsung mengatakan kepada Holinder bahwa dia pernah mendengar bahwa Ryan sedang mengubur sesuatu di dalam pot bunga yang terdapat di teras balkon. Akhirnya mereka pun langsung menuju ke sana untuk bisa melihat apakah ada berlian di dalam pot bunga. Namun sayangnya terdapat 100 pot bunga yang ada di teras balkon tersebut. Sedangkan Chad diminta oleh Holinder untuk mengemasi minuman dan diisi dengan air es. Sehingga mereka berdua telah terpisah. Ketika Holinder sedang menumpahkan seluruh isi pot yang ada di dalam teras balkon, tanpa diduga Chad telah menemukan berlian tersebut membeku di dalam es. Sehingga dia mempunyai sebuah pikiran yang sangat picik untuk bisa mengambil seluruh berlian yang ada di dalam es tersebut dan menyembunyikannya dengan tanpa sepengetahuan Holinder. What do you think of that? Tell you the truth. Setelah Chad mengemasi seluruh berlian dan memasukkan ke dalam saku, dia pun langsung mengambil sebuah pisau di belakang pantatnya, mengatakan kepada Holinder semuanya akan menjadi sia-sia. Setelah melakukan adu bacot, lalu tiba-tiba. Namun sayang sekali, di mana Holinder telah mengetahui bahwa Chad telah menyembunyikan sesuatu. Akhirnya dia menembak duluan, mengatakan kepada Chad bahwa dia adalah anak buah yang sangat mengerikan dan bodoh sekali dan tidak bisa berbuat sesuatu dengan apa yang dikatakan oleh Holinder. Sehingga akhirnya Holinder telah menemukan berlian di dalam sakunya Chad. Namun sesuatu telah terjadi. Lalu tiba-tiba Beautiful. situasi pun semakin menegangkan. Sarah terus saja berusaha untuk keluar dan melihat ada jasadnya Ryan yang sekarang sedang tergeletak. Menemukan sebuah pisau, akhirnya Sarah pun langsung berlari keluar untuk bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi di tengah-tengah kegelapan dan Sarah yang sangat buta, akhirnya Holinder pun langsung telah menjagalnya. Untung saja Sarah ketika ada kesempatan, dia pun langsung berlari untuk bisa bersembunyi. Ketika Holinder telah berada di sebuah balkon, dia pun langsung ditembak. Sarah? Sayang sekali tembakannya telah meleset.
Walau seperti itu, Sarah yang telah terlatih di militer, dia pun menggunakan sebuah perasaan untuk bisa membidik Hollander sambil memberikan sebuah ancaman bahwa berliannya akan dilemparkan ke bawah. Lalu tiba-tiba I won't. edah sekali, Hollander langsung terjun bebas di atas ketinggian. Melihat semua keadaan membaik, Sarah langsung mengambil satu tatakan untuk bisa membukukan kembali berlian yang telah berceceran. Ia pun langsung memasukkannya ke dalam kulkas dan akan dibekukan kembali. Situasi pun semakin mereda. Sarah sekarang sudah baik-baik saja, sedangkan Hollander telah mogan. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang wanita mantan tentara, dia yang telah bertugas selama puluhan tahun, namun sayang sekali mendapatkan sebuah insiden dan mengalami sebuah kebutaan total, sehingga pada akhirnya dia telah pensiun. Namun ketika itu juga di mana Sarah bertemu dengan seorang pemuda kaya raya, ternyata bermasalah dengan para mafia, sehingga kekayaannya telah dipertanyakan. Kemudian pada suatu ketika di mana seseorang telah datang ke apartemennya Sarah untuk bisa mencari keberadaannya Ryan. Tanpa diduga, situasi pun semakin menegangkan dan akhirnya terjadilah pembantaian. Untungnya Sarah mempunyai sebuah basic militer, dia pun masih bisa bertahan hidup walaupun keadaannya Sarah tidak bisa melihat. Situasi pun semakin mencekam dan menegangkan sekali. Memang film yang sangat-sangat super dagdikduk. Itulah yang disebut dengan film mencekam dada. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.